Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Enjang Yusuf Ali selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi ICT dan Media Pembelajaran di SD. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan mengenai isu-isu ICT terkini dan media pembelajaran. Sebelum memasuki pembahasan penelitian, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4. Yang pertama ada Dinda Resa Ayu Aisyah dengan NIM 2000233 dengan nomor absen 3. Kemudian yang kedua ada Delusi Andes dengan NIM 2000694 dengan nomor absen 7. Dan yang ketiga ada Via Khairunisa dengan NIM 2003736 dengan nomor absen 13. Baiklah, sebelumnya kita telah melakukan kegiatan penelitian di 2 sekolah dasar yakni SDN Sukamaju dan juga SDN Babakan Kurit. Mari langsung saja kita simak hasil penelitian yang telah kelompok 4 lakukan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendidikan merupakan hak asasi untuk semua orang. Di Indonesia sendiri telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan bernegara. Terdapat banyak faktor yang membuat siswa menjadi jenuh atau bosan dalam proses pembelajaran, sehingga sangat diperlukan kepiawaian seorang pengajar untuk dituntut agar selalu bisa memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Dalam dunia pendidikan juga tidak terlepas dengan ICT. Pembelajaran menggunakan ICT ini sangat mempermudah pembelajaran, di mana ICT ini diharapkan mampu menambah wawasan para siswa. ICT ini juga memperdalam pengetahuan siswa, di mana ilmu yang didapatkan siswa akan sangat luas, tidak hanya terpaku dengan buku bahan ajar yang disediakan oleh sekolah saja. Jika dilihat dari lapangan, penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi ini masih memiliki segudang permasalahan. Permasalahan ini terdapat pada siswa, guru, sarana-prasarana, serta dana dari sekolah itu sendiri. Permasalahan dari siswa sendiri, masih banyaknya siswa yang belum mahir dalam menggunakan media pembelajaran. Selain itu, juga masih banyak siswa yang belum memiliki penunjang untuk menggunakan media pembelajaran berbasis ICT ini. Tidak semua orang tua siswa juga mampu untuk membeli peralatan teknologi yang dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran, sehingga hal tersebut sangat mengganggu proses pembelajaran siswa. Selain dari siswa, permasalahan lain juga muncul dari para guru. Pada kenyataannya, guru pun masih memiliki kesulitan dalam menggunakan teknologi. Masih banyak guru yang kebingungan dalam menggunakan dan membuat media pembelajaran berbasis teknologi ini, terutama pada guru yang sudah berumur atau yang hampir pensiun. Mereka kurang memahami penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Banyak guru yang masih menggunakan metode ceramah di setiap pembelajaran, yang pastinya metode ceramah ini tidak dapat diterima oleh semua siswa karena karakteristik anak dalam belajar yang pastinya berbeda-beda. Banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang ada di dunia pendidikan, termasuk dalam media pembelajaran khususnya berbasis teknologi ini. Kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai yang disediakan oleh sekolah untuk menunjang proses pembelajaran berbasis teknologi ini. Selanjutnya yaitu terdapat solusi. Agar media pembelajaran khususnya berbasis teknologi ini dapat berhasil untuk menunjang pembelajaran di sekolah, pastinya memerlukan kerjasama baik dari guru, siswa, orang tua, pemerintah, serta lembaga-lembaga yang terkait.
Dari guru sendiri, guru harus selalu belajar mengenai ICT. Hal tersebut karena tidak dapat dipungkiri bahwa semua pembelajaran yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah pada zaman sekarang ini sudah berbasis teknologi, dan seperti yang kita ketahui ICT ini semakin hari semakin berkembang, dan pastinya media pembelajaran berbasis ICT ini pun akan selalu berkembang juga. Guru dapat meningkatkan pengetahuannya tentang media pembelajaran berbasis ICT ini dengan melihat berbagai media seperti YouTube dan media yang lainnya. Telah banyak juga berbagai media atau aplikasi yang memberikan informasi, bahkan mereka memberikan cara untuk membuat media pembelajaran. Selain itu juga para guru dapat melakukan belajar dengan guru yang lainnya yang mungkin lebih bisa menggunakan teknologi. Guru dapat melakukan tutor sebaya dengan tutor yang lainnya untuk belajar ICT ini. Selain itu, juga guru dapat melakukan seminar-seminar yang diadakan oleh berbagai pihak. Selain itu juga, sebelum menggunakan media pembelajaran berbasis ICT ini, para siswa perlu diberikan pengetahuan dasar terlebih dahulu agar para siswa tidak terlalu kesulitan dalam menggunakan teknologi ini, dan perlu diberikan perangkat yang memadai untuk digunakan media pembelajaran berbasis ICT yang telah dibuat oleh guru. Namun, penggunaan teknologi ini haruslah diawasi oleh para orang tua, terutama untuk siswa yang sekolah dasar. Sekolah juga perlu bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan terkait perihal kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan. Pemerintah serta lembaga-lembaga terkait harus berupaya secara terbuka memberikan dana agar sekolah-sekolah dapat melengkapi kebutuhannya, sehingga proses belajar mengajar dapat dilakukan secara maksimal. Selanjutnya yaitu terdapat penelitian sebelumnya, di mana media pembelajaran berbasis ICT ini harus sangat dikembangkan karena media ICT ini sangat memiliki banyak manfaat, seperti dapat membantu para siswa untuk mencari sumber-sumber yang luas. ICT ini merupakan sumber ilmu yang paling gampang untuk semua kalangan. Media pembelajaran berbasis ICT ini juga melahirkan suatu inisiatif dalam suatu kegiatan belajar mengajar. ICT ini juga merupakan sebuah alat yang mendukung dalam mengatasi keterbatasan panca indera pada manusia. ICT ini memiliki berbagai kelemahan serta kelebihan. Kelebihan yang dimiliki ICT dalam dunia pendidikan yaitu seperti segala hal atau ilmu yang sangat mudah diakses, serta dengan ICT ini gambar serta semua hal yang mudah dapat dilihat sehingga dapat memperbaiki daya ingat para murid. Dan dengan ICT juga gaya belajar anak yang berbeda-beda dapat terpenuhi, sehingga guru dapat dengan sangat mudah untuk menjelaskan instruksi atau penjelasan yang rumit, serta dengan mudah untuk memastikan pemahaman dari murid. ICT ini dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif, sehingga proses pembelajaran yang diberikan oleh guru menjadi menyenangkan. Selain itu, ICT dalam pembelajaran juga memiliki beberapa kelemahan seperti permasalahan dalam pengaturan serta pengoperasian alat pembelajaran berbasis ICT ini, dan masih banyak lagi masalah yang dihadapi. Maka dari itu, kelemahan-kelemahan tersebut harus dibenahi dengan tepat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu framework teori. Selanjutnya yaitu terdapat teori jurnal sebelumnya. ICT merupakan suatu hal yang merupakan istilah umum yang mengacu pada teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengedit, serta mendapatkan informasi yang dapat dilihat dari berbagai bentuk. Secara umum, dalam penggunaan ICT dalam pendidikan diartikan sebagai ICT sebagai sebuah objek pembelajaran yang biasanya terorganisir yang kursus yang spesial. Selain itu, ICT juga sebagai alat bantu dalam pendidikan, baik untuk media pembelajaran atau pemecahan masalah yang dilakukan secara independen. Korat menyarankan bahwa ICT dirancang dengan baik serta dipilih dengan cermat agar dapat memberikan
pemahaman pembelajaran yang lebih efisien serta menyenangkan dalam proses pembelajaran. ICT merupakan sebuah alat yang harus dimasukkan ke dalam pembelajaran, tetapi cara yang diterapkan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak serta kebutuhan anak, sehingga manfaat ICT ini dapat tersalurkan dengan baik kepada anak. Nah, media pembelajaran berbasis ICT ini memberikan sebuah pengalaman yang berbeda bagi anak, menumbuhkan sikap serta keterampilan, memberikan situasi proses pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran terasa lebih efektif serta bermakna. Dan pembelajaran berbasis ICT ini memberikan pembelajaran yang luas yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan ICT ini memasuki era konvergensi di mana perpaduan teknologi dan rantai nilai atau value chain industri telekomunikasi, teknologi informasi, penyiaran, konten beserta industri menghasilkan suatu mata rantai baru yang lebih efisien di mana membuat konsumen memperoleh layanan yang terpadu sesuai kebutuhan. Namun, banyak pula dampak positif dan negatif yang tercipta dari perkembangan ICT ini dalam berbagai bidang, baik bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan budaya. Selain itu, terdapat pula tantangan yang dihadapi dalam proses digitalisasi ini, yakni diantara infrastruktur, regulasi atau pengaturan dan rendahnya pemanfaatan ICT. Dalam penggunaan ICT ini memiliki beberapa faktor, yakni seperti kebutuhan waktu, kebutuhan fasilitas yang canggih, kebutuhan akan hobi, kebutuhan akan informasi, kebutuhan ilmu, dan kebutuhan akan komunikasi. Terdapat beberapa isu pada pemanfaatan ICT dalam ranah pendidikan, khususnya guru, yaitu seperti kurangnya kepercayaan diri pendidik dalam menggunakan ICT, kurangnya dukungan, serta kurangnya perlengkapan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai objek penelitian atau tempat observasi. Baik, pada pembahasan ini terdapat metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Mahardika tahun 2015 memaparkan penelitian deskriptif ialah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta dan akurat secara sistematik mengenai gejala fenomena tertentu yang menjadi pusat perhatian peneliti. Sedangkan subjek pada penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru dari SD Negeri Sukamaju yang berada di Kabupaten Sumedang, Kota Kalergano, dan SD Negeri Babakan Hurip yang berada di Kabupaten Sumedang. Adapun identitas dari sekolah SD Negeri Sukamaju yaitu sebagai berikut. Di sini juga ada identitas dari sekolah SD Negeri Babakan Hurip yaitu sebagai berikut. Dalam metode penelitian terdapat pula teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan ialah dengan menggunakan metode wawancara secara langsung dan secara online. Instrumen pertanyaan-pertanyaan yang telah kami buat, kami tanyakan kembali secara langsung atau tatap muka dan tatap maya via Gimit. Peneliti menggunakan teknik ini untuk memperoleh informasi dari narasumber, yaitu kepala sekolah dan guru, mengenai teknologi apa yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, sarana prasarana yang ada, keadaan sekolah, mengenai hambatan dan solusi penggunaan teknologi, yang kemudian nantinya akan disusun secara deskriptif dan informatif. Wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Sedangkan untuk nomor 3 yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data. Reduksi data yang diperoleh yaitu penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang
yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi. Baik, selanjutnya ada triangulasi. Yang pertama itu wawancara. Berikut merupakan instrumen pertanyaan yang kami ajukan dalam sesi wawancara kepada sekolah dasar. Baik, berikut merupakan observasi tempat dari sekolah dasar yang telah kami wawancarai. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, kami mendapatkan informasi mengenai berbagai permasalahan yang berhubungan dengan perkembangan teknologi yang ada pada sekolah dasar. Permasalahan ini tentu akan sangat kompleks, karena pastinya masing-masing sekolah memiliki masalah yang berbeda-beda. Yang pertama dari SD Negeri Sukamaju, yaitu Kabupaten Sumedang, Kota Kaler, dan mengenai permasalahan perkembangan ICT mengkategorikan menjadi beberapa aspek, yakni yang pertama dari segi kompetensi guru, yang tidak semua guru bisa menggunakan ICT, terutama pendidik yang berumur. Lalu yang kedua yaitu sarana prasarana sekolah yang masih kurang memadai. Nah, dengan adanya permasalahan tersebut, pihak sekolah atau kepala sekolah telah memberikan solusi, yakni seperti memberikan saran kepada para guru untuk mengikuti seminar-seminar yang kedepannya guru-guru dapat menerapkan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu menggerakkan guru-guru muda untuk membantu guru yang sudah lanjut usia. Sedangkan permasalahan yang terjadi di SD Negeri Babakan Hurip, yaitu Kabupaten Sumedang, Kota Kaler, Pacuan Kuda, mengenai permasalahan perkembangan ICT, permasalahan yang terjadi di sekolah ini lebih condong pada siswanya daripada gurunya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua siswa memiliki perekonomian yang cukup. Nah, solusi yang diberikan oleh pihak sekolah atau kepala sekolah mengenai masalah kurangnya perangkat yang digunakan oleh siswa pada saat daring, sekolah hanya menggunakan LKS yang di-share melalui grup WhatsApp atau siswanya disuruh datang ke sekolah untuk membagikan tugasnya. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama ada pembahasan temuan. Peneliti melakukan kegiatan penelitian di 2 sekolah dasar yang berada di daerah Sumedang, Jawa Barat. Penelitian pertama dilakukan di SDN Sukamaju dengan narasumber Ibu Hijrah Fitriani selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukamaju. Pemanfaatan ICT di sekolah ini sudah terbilang memadai dan dapat menguasai, walaupun tidak semua guru mengerti tentang teknologi. Terutama para guru yang berusia 50 tahun ke atas yang tidak mengerti dan tidak paham dalam penggunaan teknologi, serta terbilang sulit untuk melakukan kegiatan pelatihan tentang teknologi. Namun, bagi guru yang berusia 50 tahun ke bawah masih bisa dan sigap dalam memanfaatkan teknologi terutama dalam kegiatan pembelajaran. Sarana dan prasarana di SDN Sukamaju terbilang memadai, walaupun belum semuanya terpenuhi. Di SDN tersebut terdapat printer, proyektor, laptop, dan sudah terpasang jaringan internet atau WiFi. Menurut kepala sekolah, terdapat 2 kendala yang terbagi, yakni aspek kompetensi guru yang artinya tidak semua guru paham tentang ICT, dan aspek sarana dan prasarana yang artinya masih belum terpenuhi sarana prasarana di SDN tersebut. Penelitian kedua dilaksanakan di SDN Babakan Hurip dengan narasumber Ibu Devi Puji Astuti. Tenaga pendidik di SDN Babakan Hurip sudah terbilang siap dan paham mengenai teknologi. Guru-guru seringkali melakukan kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya pada tahun 2021 dan tahun 2022, terdapat beberapa guru yang dikirimkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan dalam bidang ICT. Kepala sekolah selalu melakukan instruksi kepada seluruh guru untuk mempelajari teknologi dan melakukan kegiatan pelatihan secara otodidak dan berbagi ilmu dengan sesama guru, misalnya dalam pembuatan quizzes dan PowerPoint.
Ternyata dari hasil lapangan, siap tanggapnya seorang guru dalam menerapkan teknologi jika tidak dibarengi dengan siap tanggapnya peserta didik serta alat teknologi yang dimiliki, maka hal tersebut akan terkesan percuma saja. Di SDN Babakan Hurip ini masih banyak sekali siswa yang tidak memiliki perangkat, sehingga ketika dilakukan kegiatan pembelajaran berbasis ICT, banyak orang tua yang mengeluh. Dengan demikian, penggunaan ICT dalam pembelajaran untuk saat ini tidak dapat dilakukan. Hal itulah yang menjadi kendala dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Dari kendala tersebutlah, para guru belum mengaplikasikan media pembelajaran berbasis ICT dan lebih sering melakukan pembelajaran berdasarkan pada LKS. Dan dapat disimpulkan pula bahwa guru di SDN Babakan Hurip ini sudah siap sigap dalam menerapkan ICT, namun terbentang dengan perangkat peserta didik yang belum tersedia. Selanjutnya terdapat rekomendasi. Dari hasil pembahasan penelitian pertama, peneliti menyimpulkan bahwasanya permasalahan atau kendala yang utama berada pada kompetensi guru yang kurang memadai, sehingga tidak dapat memaksimalkan dalam pemanfaatan teknologi. Maka menurut peneliti, merekomendasikan untuk melakukan kegiatan pendampingan dan pelatihan mengenai penggunaan teknologi dan pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi. Lebih baik lagi kegiatan pelatihan ini dilakukan secara offline, agar memudahkan guru dalam memahami pemateriannya. Selain itu juga, bisa dilakukan dengan mewajibkan guru untuk membaca informasi mengenai inovasi pembelajaran dan media pembelajaran sebagai bentuk referensi yang nantinya dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kepala sekolah juga dapat memberikan suatu bentuk reward kepada para guru yang telah berhasil menciptakan inovasi dan pembuat media pembelajaran berbasis teknologi yang menarik. Dari pembahasan penelitian kedua, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kendala dalam memanfaatkan teknologi berada pada perangkat siswa yang tidak memadai dan jaringan internet yang tidak tersedia. Sehingga peneliti merekomendasikan melakukan pembelajaran berkelompok dan guru memberikan pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat ditonton siswa melalui laptop saja jika tidak ada proyektor. Selain itu, jika menginginkan media pembelajaran yang dapat diakses tanpa harus terhubung ke internet, maka guru dapat membuat media dari Word yang dihias dengan semenarik mungkin, kemudian di-share ke siswa untuk diakses. Selanjutnya ada produk yang dihasilkan. Jika kita ambil dari permasalahan penelitian pertama, maka produk yang dapat membantu adalah pembuatan video pembelajaran yang semenarik mungkin agar dapat menggugah semangat siswa dalam pembelajaran. Selain itu juga, guru harus selalu diberi contoh video pembelajaran agar dapat menggugah kreativitas dan inovasi guru. Video pembelajaran tersebut dapat diperoleh dari YouTube atau dari mahasiswa yang sedang membuat dan uji coba produk media pembelajaran. Bila perlu, pihak sekolah dan mahasiswa melakukan kerjasama dalam membuat video pembelajaran. Karena tidak dipungkiri mahasiswa adalah anak milenial yang sangat erat sekali dengan teknologi sehingga bisa berbagi dengan sesama guru. Kemudian dari hasil penelitian kedua, seperti yang telah dijelaskan, yakni membuat video pembelajaran dengan semenarik mungkin yang kemudian ditonton secara bersama-sama di kelas. Jika tidak ada proyektor, maka dapat dilakukan kegiatan pembelajaran secara berkelompok yang berisikan 4-5 orang, yang videonya dapat ditonton di laptop. Selain itu, sesuai dengan rekomendasi guru, yakni harus membuat media pembelajaran yang dapat diakses tanpa terkoneksi ke internet, maka media pembelajaran yang dapat peneliti usulkan adalah media pembelajaran yang dibuat melalui Word dan Canva yang dibuat dengan semenarik mungkin. Ketika media pembelajaran dan kegiatan tersebut dilaksanakan, maka akan mengurangi kebosanan siswa dalam pembelajaran berbasis kontekstual. Siswa akan lebih bersemangat dan mempelajari materi serta menggugah motivasi siswa dalam belajar. Selanjutnya ada before and after. Melalui kegiatan penelitian yang pertama yang dilakukan di SDN Sukamaju, ketika hal yang direkomendasikan telah dilaksanakan oleh pihak sekolah, maka dapat dilihat perbedaannya.
Sebelumnya, guru mengalami kesulitan dalam memunculkan inovasi pembelajaran, memanfaatkan teknologi yang ada, dan kesulitan dalam membuat media pembelajaran. Tapi, jika kegiatan rekomendasi sesuai yang direkomendasikan oleh peneliti dapat dilaksanakan, maka kesulitan tersebut akan dapat diatasi dan dapat dengan mudah untuk keluar dari kendala tersebut. Guru akan lebih mudah untuk memunculkan inovasi karena banyak referensi yang ada. Kemudian, guru akan bisa memanfaatkan teknologi karena adanya pelatihan yang diberikan secara langsung. Dan guru akan lebih aktif karena adanya hubungan kerjasama dengan mahasiswa. Kemudian, dalam penelitian kedua yang dilaksanakan di SDN Babakan Hurip, maka media pembelajaran yang peneliti usulkan adalah media pembelajaran yang dibuat melalui Word atau Canva yang dibuat dengan semenarik mungkin. Ketika media pembelajaran dan kegiatan tersebut dilaksanakan, maka akan mengurangi kebosanan siswa dalam pembelajaran berbasis kontekstual. Siswa akan lebih bersemangat dalam mempelajari materi dan menggugah motivasi siswa dalam belajar. Kemudian selanjutnya terdapat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Agar media pembelajaran khususnya berbasis teknologi ini dapat berhasil untuk menunjang pembelajaran di sekolah, pastinya memerlukan kerjasama baik dari guru, siswa, orang tua, pemerintah, serta lembaga-lembaga yang terkait lainnya. Media pembelajaran berbasis ICT ini harus selalu dikembangkan, karena media pembelajaran ICT sangat memiliki banyak sekali manfaat, seperti dapat membantu para siswa untuk mencari sumber-sumber yang lebih luas. Pendidik juga harus dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan dibarengi dengan teknologi yang semakin canggih. Maka diharapkan juga guru harus dapat selalu belajar dan mencari informasi mengenai pemanfaatan teknologi. Selanjutnya terdapat dokumentasi. Yang pertama, dokumentasi penelitian di SDN Sukamaju. Kami melakukan kegiatan wawancara secara online dengan Kepala Sekolah SDN Sukamaju. Kemudian yang kedua, dokumentasi kegiatan penelitian di SDN Babakan Hurip. Kami melakukan kegiatan wawancara secara offline dengan salah satu guru SDN Babakan Hurip. Baiklah, sekian pemaparan hasil penelitian yang dapat kelompok 4 paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.